Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Sylvia dengan NIM D94218065. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sekarang saya akan membahas tugas analisis real. Materinya yakni mengenai UTS. Jadi saya akan menyelesaikan 2 soal. Nah, soalnya sudah saya tulis, jadi saya akan kerjakan menggunakan teorema dan definisi-definisi yang sudah diajarkan oleh dosen saya sebelumnya. Kita masuk ke soal ya. Soalnya yang pertama yaitu misalkan A, B elemen R dan epsilon itu lebih besar dari 0 dan A kurang dari sama dengan B plus epsilon. Nah, soalnya yaitu tunjukkan bahwa A itu kurang dari sama dengan B. Nah, di sini saya akan menggunakan pembuktian secara tidak langsung. Jadi saya akan andaikan yang kontradiksi. Jadi kita jawab saja jawaban. Nah, ini kan yang akan dibuktikannya, tunjukkan bahwa A itu kurang dari sama dengan B. Nah, saya akan membuktikan secara tidak langsung, jadi saya akan andaikan. Jadi andaikan A-nya itu lebih dari B. A-nya itu lebih dari sama dengan B. Nah, jika A-nya itu lebih dari sama dengan B, maka A min B itu adalah elemen dari P, di mana P-nya itu adalah himpunan bilangan kosong. Nah, ini dari mana ini? Dari teorema berdasarkan definisi ini. Definisi 2.23 yang bunyinya itu misalkan A, B itu di R. Bila A min B elemen P, maka ditulisnya itu A lebih dari B, seperti itu. Yang kedua kan ini kan A min B elemen P itu adalah anggota himpunan kosong. Nah, di sini kan epsilonnya adalah lebih dari 0. Epsilonnya kan lebih dari 0, maka epsilon itu adalah elemen P. Epsilon elemen P ini berdasarkan pada 2.21 yaitu sifat urutan dalam R. Nah, bunyinya itu terdapat subhimpunan tak kosong P dari R yang disebut himpunan bilangan real yang memenuhi sifat-sifat yang salah satunya pada bagian 3 yaitu bila A di R, maka tepat satu dari sifat berikut yang dipenuhi, yaitu A elemen P atau A sama dengan 0 atau min A elemen P. Nah, karena epsilonnya itu lebih dari 0, maka epsilon itu lebih dari P. Nah, ini berdasarkan sifat urutan dalam R bagian 3. Kemudian, kan ini A min B elemen P, ini epsilon elemen P. Jadi kita gabungkan A min B plus P, A min B plus epsilon, jadi epsilon elemen P. Seperti itu kan. Kemudian kita ini kan A min B plus epsilon elemen P. Kita rubah bentuknya menjadi A min B plus epsilon elemen P. Kenapa kita rubah? Soalnya kita akan mengandaikan A-nya itu lebih dari sama dengan B. Seperti itu. Jadi A min B plus epsilon tutup kurung elemen P. Nah, ini menggunakan sifat asosiatif.
Karena kan tadinya itu dalam kurung A min B plus epsilon elemen P, kita rubah menjadi A min, nah B-nya itu kita satukan dengan epsilon. Jadi menggunakan sifat asosiatif. Nah, A min B plus epsilon elemen P itu adalah sama dengan bentuknya itu A lebih dari sama dengan B plus epsilon. Ini berdasarkan kepada definisi 2.23, sama seperti yang pertama. Definisi 2.23. Nah, yang bunyinya itu misalkan A, B di R, bila A min B elemen P, maka ditulis A lebih dari sama dengan B. Karena ini kan A min B plus epsilon elemen P, ya, ini di dalam kurungnya plus B plus epsilon, maka A itu lebih dari B plus epsilon. Nah, hal ini kontradiksi. Kontradiksi dengan yang diketahui. Kan yang diketahuinya itu kan ini, A-nya itu kurang dari sama dengan B, tapi ini A-nya itu lebih dari B plus epsilon. Jadi hal ini kontradiksi dengan yang diketahui, maka terbukti benar bahwa A itu kurang dari sama dengan B. Jadi pengandaiannya itu ditolak, soalnya dia berlawanan atau kontradiksi dengan yang diketahui. Nih, ini kan yang diketahuinya ya. Ini yang pengandaiannya. Jadi kontradiksi antara yang diketahui dengan yang kita andaikan. Itu untuk contoh yang nomor 1. Tapi contoh yang nomor 1 juga bisa menggunakan teorema 2.2.10 yang bunyinya misalkan A, B di R dan A min epsilon kurang dari B untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A itu kurang dari B. Bisa menggunakan teorema 2.2.10. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan pengandaian tidak langsung. Seperti itu. Ini akan saya lanjutkan ke yang nomor 2. Jika X-nya itu lebih dari min 1, maka buktikan bahwa 1 plus X pangkat N itu lebih dari 1 plus N X untuk setiap N elemen dari N atau bilangan asli. Nah, jawabannya saya akan membuktikannya menggunakan induksi matematika. Jadi, kalau di induksi matematika itu yang pertama harus kita lakukan adalah kita misalkan N-nya itu adalah 1. Nah, kalau N-nya adalah 1, maka 1 plus X pangkat N. Jadi N-nya kita rubah menjadi 1, itu lebih dari sama dengan 1 plus. Nah, N-nya kita rubah lagi jadi 1 kali X. Nah, 1 plus dalam kurung 1 plus X tutup kurung pangkat 1 itu lebih dari 1 plus 1 kali X. Nah, dalam kurung 1 plus X pangkat 1 itu kan tetap ya 1 plus X. Nah, ini lebih dari sama dengan 1 plus 1 kali X adalah X. Jadi
tambah ruas kan sama, jadi terbukti benar untuk N sama dengan 1. Benar ini pernyataan. Terus yang kedua, kita misalkan pernyataan benar. Pernyataan benar untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K. Nah, kita rubah N-nya itu dengan K. Jadi 1 plus X pangkat K itu lebih dari sama dengan 1 plus N-nya kita rubah jadi K. KX berarti ya. Nah, ini kita anggap benar yang N sama dengan K. Yang akan kita buktikan yakni N sama dengan K plus 1. Jadi N-nya itu kita rubah ke K plus 1. Nah, berarti 1 plus X, N-nya kita rubah menjadi K plus 1. K plus 1 itu lebih dari sama dengan 1 plus KX plus 1 plus X. Nah, seperti itu. 1 plus KX itu kan dari ini. 1 plus X pangkat K itu kan lebih dari 1 plus KX. Nah, ini untuk K-nya. Untuk satunya itu adalah, sorry ini bukan tambah, dikali 1 plus X. Seperti itu. Jadi kita uraikan, yakni 1 plus X pangkat K kali 1 plus X pangkat 1 itu lebih dari sama dengan, nah ini kita kalikan kali bulan. Seperti ini, membentuk bulan sabit. Ya. Berarti 1 dikali 1 adalah 1. 1 kali X adalah X, jadi 1 plus X. Kemudian KX kali 1 adalah KX. KX kali X adalah KX kuadrat. Jadi kan ini 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X pangkat 1 itu lebih dari sama dengan 1 plus, nah ini yang variabelnya X kita satukan jadi K. Ini kan ada mengandung variabel X-nya ya, jadi kita keluarkan yang X-nya. X berarti 1 plus K, seperti itu, plus KX kuadrat, seperti itu. K kuadratnya, KX kuadrat itu kan, K kuadratnya itu lebih dari 0, maka K kuadratnya itu kan lebih dari 0, maka 1 plus X pangkat K plus 1 itu lebih dari sama dengan 1 plus X 1 plus K. Karena kan K kuadratnya itu adalah 0, jadi 1 plus X pangkat K plus 1 itu lebih dari 1 plus X buka kurung 1 plus K. Ya, seperti itu. Jadi benar, terbukti benar untuk N-nya itu adalah K plus 1. Jadi terbukti. Jadi kesimpulannya adalah, jadi terbukti bahwa 1 plus X pangkat N itu lebih dari sama dengan 1 plus N X untuk setiap N elemen N. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat.
saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.